Hari ini dunia kehilangan salah satu sosok yang penuh kasih. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik yang dikenal karena kesederhanaan dan ketulusannya, telah berpulang. Di usia 88 tahun, ia meninggalkan warisan yang tak hanya hidup di dalam gereja, tapi juga dalam hati jutaan orang dari berbagai keyakinan. Kita mengenangnya bukan hanya sebagai paus, tapi sebagai sahabat bagi kaum kecil, suara bagi yang terpinggirkan. Paus Fransiskus lahir dengan nama George Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Wafat pada hari Senin, 21 April 2025, pukul 7.35 waktu Roma di kediamannya di Casa Santa Maria, Vatikan, dalam usia 88 tahun. Kabar duka ini diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, Carmelenggo Vatikan, yang menyatakan bahwa seluruh hidup Paus Fransiskus didedikasikan untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Bergoglio dibesarkan dalam keluarga imigran Italia di Argentina. Ia ditahbiskan sebagai imam Jesuit pada tahun 1969 dan dikenal karena kesederhanaan serta kedekatannya dengan kaum miskin. Pada tahun 1998, ia diangkat sebagai Uskup Agung Buenos Aires dan kemudian menjadi kardinal pada tahun 2001. Pada 13 Maret 2013, Bergoglio terpilih sebagai Paus ke-266, menjadi Paus pertama dari Amerika Latin, Paus pertama dari Ordo Jesuit, dan Paus non-Eropa pertama dalam lebih dari 1000 tahun. Ia memilih nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, sebuah simbol komitmennya terhadap kesederhanaan dan perhatian kepada kaum marginal. Selama lebih dari 12 tahun masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal sebagai reformis yang berani. Ia mendorong gereja Katolik untuk lebih terbuka terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, imigrasi, ketidaksetaraan ekonomi, dan hak-hak kaum penyuka sesama. Ia juga menyerukan penghapusan hukuman mati dan mengecam perlakuan terhadap siswa pribumi di sekolah-sekolah asrama di Kanada sebagai genosida. Pada September 2024, Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik ke Asia Tenggara dan Oseania, mengunjungi Indonesia, Singapura, Timur Leste, dan Papua Nugini. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya beliau untuk memperkuat dialog antar agama dan mempromosikan perdamaian global. Di Indonesia, kunjungan Paus Fransiskus menjadi momen bersejarah, menandai kunjungan pertama Paus ke negara ini sejak 35 tahun terakhir. Selama kunjungannya, beliau bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta menghadiri berbagai acara yang menekankan pentingnya kerukunan dalam keberagaman. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta, simbol nyata dari harmoni antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, Paus Fransiskus juga memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh lebih dari 80.000 umat. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan berkat pada bibit pohon bakau yang akan ditanam di berbagai wilayah di Indonesia sebagai simbol komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Kunjungan ke Indonesia ini tidak hanya mempererat hubungan antar gereja Katolik dan umat di Asia Tenggara, tapi juga menegaskan pesan Paus Fransiskus tentang pentingnya dialog lintas iman, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi. Paus Fransiskus menghadapi berbagai tantangan kesehatan sepanjang hidupnya, termasuk pengangkatan sebagian paru-paru di masa mudanya dan operasi usus besar pada tahun 2021. Pada awal tahun 2025, ia dirawat di rumah sakit karena pneumonia dan gagal ginjal. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan tugas-tugas kepausannya, termasuk memberikan berkat Paskah terakhirnya dari Basilika Santo Petrus pada 20 April 2025. Paus Fransiskus akan dikenang sebagai pemimpin yang merangkul kesederhanaan dan belas kasih. Ia memilih untuk tinggal di Casa Santa Maria daripada Istana Apostolik, dan dikenal karena kedekatannya dengan umat serta keberaniannya dalam menghadapi isu-isu sulit di dalam dan di luar gereja. Warisan spiritual dan sosialnya akan terus mempengaruhi gereja Katolik dan dunia secara luas. Ia telah pergi, tapi ajarannya tinggal. Dalam senyum ramahnya, dalam langkah-langkah kecilnya yang selalu menuju mereka yang terpinggirkan, Paus Fransiskus mungkin telah meninggalkan dunia ini, tapi semangatnya akan terus hidup
dalam doa, dalam tindakan kasih, dan dalam keberanian untuk bersuara demi mereka yang tak terdengar. Selamat jalan Bapak Suci. Terima kasih telah mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati ada dalam kelembutan hati.